Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, malam ini kita akan membahas tema nasihat, di mana tema di malam hari kita akan beri tema nikmatnya di atas hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hampir setiap hari, tentu bagi yang melaksanakan sholatnya, kita sering membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, di mana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepadaku jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang yang kau sesatkan. Artinya bahwa setiap hari kita minta hidayah, tetapi terkadang ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu tidak diresapi maknanya, sehingga terkadang ada orang yang solat, selepas solat ada juga yang melakukan kesyirikan, datang ke dukun padahal dia solat. Dalam solatnya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Masuk ke pasar, masih juga dia curang dalam dagangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, mengurang-urang timbangan, berdusta dan yang semacamnya, padahal dia solat. Dan dalam salatnya dia katakan ihdinas siratal mustaqim. Ataupun masih juga orang-orang yang suka ghibah, dusta dan begitu seterusnya, padahal dalam salat dia katakan ihdinas siratal mustaqim. Maka maknanya boleh jadi ketika kita membaca kalimat itu, kita tidak merenungkan apa makna ihdinas siratal mustaqim itu. Makanya salatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan keji dan semua kemungkaran. Kenapa? Karena dalam salat itu, setiap kita salat kita meminta hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan kenapa tema di malam hari ini kita katakan nikmat di atas hidayah? Karena di antara kita, alhamdulillah, dengan adanya hidayah kita bisa mengenal Allah dengan tauhid. Tapi lihat, di luar sana ada orang-orang yang masih menyembah berhala, ada orang yang masih menyembah patung, ada orang yang masih menyembah sapi binatang, dan apa saja yang mereka sembah. Alhamdulillah kita masih mentauhidkan Allah. Ini hidayah. Atau di antara kita, alhamdulillah, diberikan nikmat sunnah, mengenal bagaimana jalan Nabi SAW, tapi di sana ada orang yang masih melakukan bid'ah. Atau di antara kita alhamdulillah masih diberikan
mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa solat, bisa hadir di majelis taklim, tapi di sana ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main, bahkan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa hidayah itu sebuah nikmat. Makanya penduduk sorga masuk sorga itu karena hidayah. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan penduduk sorga ini. Jadi ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Alladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, tentu kita tidak akan diberikan hidayah. Artinya bahwa hidayah itu sebuah nikmat, karena sorga diraih juga karena hidayah. Tapi yang dimaksud, yang saya katakan hidayah di sinilah hidayatul taufik. Karena hidayah ada dua, ya, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Yang kita bahas di sini adalah hidayah at-taufik. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kullu ni'matin allati an'amallahu ala ibadihi ma duna ni'matil hidayah. Tidak ada satupun nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya melebihi nikmatnya sebuah hidayah. Wa kullu musibatin allati asabaha ala ibadihi ma duna musibatid dhalalah. Dan tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba tidak lain kecuali musibah di atas kesesatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka bersyukurlah kita ini masih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam surah Al-Fatihah tadi, setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah akhiri ayatnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dari sini kita tahu bahwa nikmat hidayah adalah kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disesatkan Allah. Berarti dalam setiap salat kita itu meminta kepada Allah keridhaannya dan meminta kepada Allah petunjuknya. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena al-maghdub di sini itu maksudnya orang-orang Yahudi yang mereka merubah-rubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan jahat mereka. Yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka merubah-rubah kitab-kitab Taurat itu dengan tangan-tangan mereka, dimasukkanlah kala manusia di situ. Tersesatlah orang-orang Yahudi sehingga mereka dimurkai Allah Azza wa Jalla. Adapun zalin, mereka orang-orang Nasrani, diserahkan kepada mereka Injil tapi mereka tidak pernah menjaganya. Mereka melalaikannya sehingga tersesatlah dengan kejahilan mereka terhadap kitab mereka. Maka umat Islam adalah umat yang berdiri di antara Yahudi dan Nasrani. Umat Islam adalah umat yang memiliki pengetahuan tapi juga diamalkan. Sebab orang Yahudi punya pengetahuan tapi diamalkan, tidak diamalkan. Sementara orang Nasrani banyak mengamalkan tapi tidak sesuai dengan Injil yang diperintahkan. Makanya tersesat dengan kejahilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya tekankan pada malam hari ini, karena juga waktu, kita akan melihat bagaimana Nabi SAW adalah manusia yang sangat semangat memberikan hidayah kepada manusia lainnya.
Nanti akan banyak cerita di sini bagaimana Nabi SAW itu disifati harisun alaikum, sangat bersih keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Yang pertama, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala hidayatin nas. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan hidayah kepada manusia secara umum, baik mukminnya atau kafirnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi. Yahudi ini suka membantu Nabi. Dari sini kita ambil faedah bahwa boleh kita ini mempekerjakan orang kafir selama tidak membahayakan agama. Pamannya antum cari pembantu, qadarullah yang muslim tak ada pula, dapatlah pembantu kafir. Dalam Islam tidak ada masalah, asal tidak membahayakan. Karena Nabi SAW punya pembantu Yahudi. Lah satu hari pembantu Yahudi ini sakit parah. Kemudian Nabi SAW menziarahinya di tengah-tengah sakaratul mautnya. Maka Nabi SAW kemudian duduk di samping Yahudi ini sambil mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah, saya ini utusan Allah. Anak muda ini belum mau mengucapkan kalimat itu. Dipandanglah wajah bapaknya sekali-kali, dipandang pula wajah Nabi sekali-kali. Entah yang mendorong apa, bapaknya tiba-tiba mengatakan kepada anak Yahudi ini, ya bunai ati Abul Qasim. Wahai anakku, taati perintahnya Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rohnya dicabut Allah. Dengan senang hatinya Rasul keluar dari rumah Yahudi itu. Ketika di luar rumah, dia angkat tinggi-tinggi tangannya seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW semangat memberikan hidayah kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kepada orang kafir saja Rasul itu semangat memberikan hidayah, apalagi kepada umatnya. Ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha, dan tidak ada satupun Nabi yang sampai ke sana, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang sampai ke Sidratil Muntaha. Dan Sidratil Muntaha itu di atasnya sudah surga. Di situlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul salat 50 waktu. Anda bisa bayangkan kalau Nabi tidak meminta keringanan jadi 5 waktu, mungkin antum di masjid aja enggak keluar-keluar tuh. Baru keluar sebentar azan lagi. Apa enggak swak yang azan tuh? Apalagi yang suaranya ngeling-ngeling gitu kan, 50 kali azan, apa habis suara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul turun di langit ke-6. Dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Musa alaihi wassalam bertanya kepada Rasul, apa yang diperintahkan Allah kepada wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, 50 salatan. Allah memerintahkan kepadaku agar umatku melaksanakan 50 waktu salat. Kata Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yatiku dhalik. La yatiquna dhalik fa inni qad balautu bani Israil falam yastati'u. Hei Muhammad, balik kau temui Rabb, minta keringanan karena umatmu tidak sanggup itu. Karena sudah ku coba kepada umatku Bani Israel. Mana kuat Bani Israel dengan umat? Masih kuat Bani Israel dari segala fisiknya. Mereka tidak kuat.
Apalagi umatmu yang kecil-kecil, lemah-lemah, mana bisa 50 waktu. Maka Nabi SAW kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, berdialog lagi dengan Allah. Akhirnya Allah berikan keringanan, dikurangi 5 waktu, jadi 45 waktu. Turun lagi, ditanya lagi oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu belum sanggup juga, minta keringanan lagi. Naik lagi, akhirnya dikurangi 5 waktu lagi, jadilah 40. Kata Nabi Musa, gak akan sanggup umatmu, minta lagi keringanan. Akhirnya setiap naik ke Sidratil Muntaha dikasihkan keringanan 5 waktu, 5 waktu. Dari 40 35, dari 35 30, dari 30 25, dari 25 20, 15 10, tinggal 5. Tapi Musa mengatakan, irji ila rabbik, bagusnya kau balik lagi. Itu sudah 5 waktu tuh, disuruh balik lagi, sementara setiap potongan 5 waktu. Seandainya Nabi SAW naik tuh lihat, kira-kira antum sholat gak? Nggak sholat lah, tinggal 5 waktu masalahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Nabi Musa, faqad istahyaitu rabbi ya Musa. Tidak wahai Musa, nggak mungkin lah saya lagi, aku udah malu. Tapi lihat, ketika Nabi Musa menasihati Nabi SAW untuk meminta keringanan, dan Musa menjelaskan bahwa umat Bani Israel yang kuat saja tidak sanggup, Nabi masih sayang dengan umatnya, naik lagi dia. Berapa kali dia naik itu, setiap potongan 5 waktu itu. Untuk siapa coba? Untuk kita. Sebab kalau seandainya 50 waktu betul-betul diwajibkan kepada umatnya, banyak manusia yang tidak dapat hidayah. 5 waktu saja banyak yang enggak sholat, enggak dapat hidayah manusia itu. 50 waktu pula, dari mana cerita dapat hidayah? Hanya orang-orang yang kaya aja tuh tabungannya besar yang di masjid. Kalau orang yang punya bengkel aluminium, mungkin buat musola, mungkin di tokonya, enggak pernah masjid. Di paralel ada adzannya dari sini ke toko. Enggak sempat, apalagi masjidnya jauh kan itu. Dari sini lihat semangatnya Rasul, supaya apa? Supaya umatnya tidak futur. 5 waktu saja sudah sulit orang itu. Tapi dengan diringankan 45 waktu, menunjukkan sayangnya Nabi SAW kepada kita, supaya umatnya lebih banyak mendapatkan hidayah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di awal dakwah Nabi SAW, 3 tahun Nabi SAW berdakwah door to door, sirriyah, dari teman ke teman, dari pintu ke pintu, dari saudara ke saudara. Belum berani terang-terangan. Sebagian yang masuk Islam pun disembunyikan keislamannya selama 3 tahun. Baru setelah turun ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi SAW naik pagi-pagi buta tu ke Bukit Safa. Dipanggilnya semua kerabat-kerabatnya. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Quraisy. Oh, semua kerabat-kerabat di bawah naungan Quraisy datang ke Bukit Safa. Kenapa? Karena yang manggil Nabi. Karena saat itu Nabi masih digandrung-gandrungkan orang-orang Quraisy karena dikenal sifatnya Shadiqul Amin. Dan Rasul tidak pernah naik ke Bukit Safa kecuali hari itu. Sehingga dikagetkan orang Quraisy, ada apa ini? Makanya yang tidak bisa datang pun mereka mengutus utusan. Kira-kira Muhammad mau ngomong apa? Akhirnya kemudian sudah berkumpul semuanya. Maka Nabi SAW mulai mendakwai mereka. Tetapi sebelum mendakwai mereka, Rasul ingin mengetes kejujuran orang-orang itu. Apa kata Rasul? Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? In kana min wara'i hadzal jabal, kalau seandainya di balik bukit, maksudnya bukit Abi Kubais itu, jaisun musabbihukum wa mumassikum, ada tentara perang
yang lengkap dengan senjata akan menyerang kalian di pagi dan sore hari kalian. Kira-kira percaya enggak kalau saya informasikan seperti itu? Tiba-tiba semua mengatakan ma jarrabna alaikal kadhiba. Ya percaya wahai Muhammad, karena lisanmu tidak pernah berdusta masalahnya. Oke, kata Rasul, kalau tentara yang akan menyerang kalian saja di pagi dan sore hari itu sudah menakutkan bagi kalian, bisa membunuh kalian, bagaimana kalau seandainya di sana ada azab neraka? Karena mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan kan. Rasul mulai berdakwah tentang akhirat. Gimana kalau di sana ada neraka yang akan mengazab kalian? Takut mana kalian dengan neraka ataukah pasukan yang akan membantai kalian? Kata Nabi SAW, kalau begitu qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, selamat kalian, kata Rasul. Tiba-tiba dari kerumunan orang itu keresak, keresuk, keresak, keresuk. Rupanya Abu Lahab. Dia mendekat kepada Nabi SAW. Tiba-tiba langsung mencela Nabi. Padahal Abu Lahab ini besannya Nabi, bukan hanya sebatas keponakan dengan paman, tapi juga besan. Karena ketika itu dua putri Rasul menikah dengan dua putra Abu Lahab. Satu Ummu Kulthum menikah dengan Utbah, Ruqayyah menikah dengan Utaibah. Belum cerai, baru menikah, belum pun digauli. Tiba-tiba Abu Lahab marah di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum, katanya. Oh, untuk ini kau kumpulkan ya, celaka satu hari ini untukmu ya Muhammad. Terus dicaci, dimaki, dicaci, dimaki. Nabi tidak balas. Itulah hebatnya Nabi. Karena tujuan Rasul itu bukan membalas cacian dan makian. Ada tujuan yang lebih besar dibandingkan melayani orang yang memakinya. Sebab kalau Rasul melayani setiap orang yang memaki dimaki, tujuan dakwah gak kecapai. Si itu aja dilayan orang. Kayak antum lah. Kalau antum melayani orang yang tidak suka dengan antum, habis waktunya di situ. Ngapain dilayan? Biarkanlah dia ngomong. Nanti capek sendiri. Doakan saya, suruh sariawan. Nanti berhenti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tiba-tiba kemudian Rasul memang tidak melayan pamannya. Selain daripada besannya, itu pamannya juga. Rasul beradab. Tapi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia mengajak perang denganku, kata Allah. Allah kirim malaikat Jibril, disuruh membawa suratul Lahab, kemudian dimasukkan ke dada Nabi. Kemudian Rasul disuruh membaca di halayak orang ramai. Ketika Abu Lahab terus sampai capek sendiri dia ngomong mencaci maki Nabi, tiba-tiba Rasul mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Katanya orang Arab enggak kenal Quran ketika itu. Orang Arab itu kenal syair dan mereka suka menghafal syair. Disangka Rasul sedang bersyair, dihafalah sama orang-orang yang hadir di situ. Ketika pulang orang-orang itu dibacalah sama orang-orang, di pasar dibaca, di jalan dibaca, di rumah dibaca. Enggak stres Abu Lahab. Karena disangka syair. Istri Abu Lahab, Arwah bintu Harbin, tak datang waktu itu. Dengar syair itu marah dia, bawa batu dia. Dicarinya Nabi SAW. Rupanya Rasul sedang berdua dengan Abu Bakar duduk depan Ka'bah. Ketika dari kejauhan Abu Bakar itu sudah mencoel Nabi. Ada arwah bawa batu, katanya. Lebih kau pergi saja, katanya. Kata Rasul, biarkan saja dia datang. Ketika Arwah bintu Harbin, kunyahnya Ummu Jamil, datang kepada Rasul hendak memukul dengan batu itu, Allah butakan matanya, enggak nampak Nabi depannya, yang nampak Abu Bakar. Kata Arwah, ya Abu Bakrin, aina sahibuk? Hei Abu Bakar, mana temanmu tu? Abu Bakar bingung. Oh, di sampingnya kok. Temannya pula. Rasulullah di sampingnya. Ya.
Kemudian si Arwa ini pandai pula dia buat syair katanya. Muzammaman asaina katanya. Ya. Wa amrahu qalaina. Muzammam itu artinya lawan daripada Muhammad. Muhammad itu orang yang dipuji, muzammam itu orang yang dicela. Dia mengatakan muzammaman asaina. Saya tidak akan nurut dengan apa yang diperintahkan si muzammam itu, orang yang dicela itu. Kemudian dia mengatakan la in ra'aituhu la aqamnaku bihadzal fihri fah, katanya. Kalau aku lihat temanmu itu, nih lihat batu di tanganku, ku benturkan di mulutnya, katanya. Habis itu pergi dia. Kata Abu Bakar, alhamdulillah dia tidak menyebut Muhammad, katanya. Dia menyebut muzammam, salah orang, katanya. Kata Rasul, ana Muhammad, saya ini Muhammad bukan muzammam, salah orang dia caci maki, katanya. Kata Abu Bakar, kenapa anda kok tidak bisa dilihat? Kata Rasul, a'mallahu basaraha, Allah sudah membutakan kedua matanya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi bagaimana di sini Rasul memberikan hidayah, menunjukkan manusia ke dalam hidayah itu taufik, supaya mereka sadar. Tapi namanya taufik itu kan datang dari Allah. Rasul itu hanya bisa memberikan hidayatul irsyad saja. Hidayah irsyad itu hanya menjelaskan ini baik, ini buruk, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini taat. Kayak saya ini hanya hidayatul irsyad saja namanya, menunjukkan orang saja. Adapun kesadaran hati itu milik Allah, karena hati kita ini baina usbu'ai rahman, ada di genggaman Allah. Disesatkan oleh Allah atau diberikan petunjuk itu urusan Allah. Kita tidak memegang hati orang, tapi kita hanya menunjukkan saja. Tapi lihat semangatnya Rasul untuk supaya menjadi perantara manusia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan semua keluarganya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala islami ammihi Abu Talib. Nabi sangat bersikeras untuk membimbing pamannya supaya mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Sebenarnya Abu Talib itu yakin agama yang dibawa Rasul itu di atas kebenaran dibandingkan agama orang-orang musyrik. Makanya ada kata-kata Abu Talib itu, laula malamatan nas, katanya. Kalau seandainya aku tidak takut dicela manusia, pasti aku masuk ke agamamu. Itu perkataan Abu Talib itu. Ya. Karena dia mengatakan, aku tahu agama yang paling benar itu agamamu wahai Muhammad. Walaula malamatan nas, kalau bukan karena celaan manusia, kata Abu Talib, pasti aku akan masuk ke agama yang hanif itu. Dari sini kita tahu penghalang hidayah itu apa? Penghalang hidayah itu kibar, kesombongan, menolak kebenaran. Makanya sombong itu bukan karena antum pakai baju baru, bukan pakai serban baru, bukan pakai sandal baru, bukan pakai mobil baru. Nah, itu tak sombong. Ya. Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang, meremehkan orang. Itulah orang sombong. Lihat bagaimana Abu Talib menolak hidayah. Sombong dia. Hanya karena takut celaan manusia ditolaknya agama yang benar. Tapi Rasul tidak putus asa, karena dia tahu siapa Abu Talib itu. Orang tua angkatnya mengasuh dari umur 8 tahun sampai menikah, sampai jadi nabi. Gimana enggak sayangnya Rasul kepada Abu Talib? Makanya ketika Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam, menangis Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menangis saat bapaknya Abu Quhafah masuk Islam setelah Fatu Mekah itu? Abu Bakar itu menangis karena bahagia. Tapi dia tidak mau kebahagiaan itu dimiliki sendiri. Dia ingin kebahagiaan itu berbagi dengan Nabi. Sehingga ketika Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, lima tabki, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Lihat kata Abu Bakar, ya Rasulullah, la an yakuna yadu maqama yadi khairun alayya min an yakun, dia bilang, wahai Rasul, kalau seandainya yang menjabat tangan bukan bapakku, yang menjabat tanganmu bukan bapakku, tapi pamanmu yang mati kafir itu,
Abu Talib, demi Allah itu lebih aku sukai daripada keislaman bapakku. Ini ucapan Abu Bakar. Karena tahu Rasul sangat sayang dengan Abu Talib. Sangat sayang sekali dengan Abu Talib itu. Makanya Abu Bakar paham perasaan Nabi. Dia mengatakan, kalaulah yang menjulurkan tangan yang berbaiat masuk Islam itu bukan bapakku, kata Abu Bakar, tapi pamanmu. Itu lebih aku sukai, kata Abu Bakar. Tapi pamannya kan sudah meninggal. Maka Nabi SAW hanya sedih saja. Makanya saat sakaratul maut Abu Talib itu, Rasul berada di sampingnya. Masalahnya Abu Jahal pun ada di sampingnya. Kemudian Abdullah ibn Umayyah pun ada di sampingnya. Kemudian siapa lagi? Musayyib juga ada di sampingnya. Pokoknya tokoh-tokoh Quraisy lah di samping Abu Talib itu, saling mentalkin tuh. Nabi mentalkinkan di telinga Abu Talib itu, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajubika indallah. Wahai pamanmu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau kau berhasil mengucapkan kalimat itu, aku akan berhujah di hadapan Allah. Kau akan selamat dengan kalimat itu. Tapi pula Abu Jahal ini ikut nalkin pula di sampingnya. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, bencikah kau dengan agama kakekmu Abdul Muttalib? Abu Talib ini sekali-kali melirik Rasul, sekali-kali melirik teman-temannya, sampai nyawa terakhir keluar dia tidak mengucapkan apapun kalimat. Sepakat ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah. Syiah mengatakan Abu Talib itu sebenarnya Muslim. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, Nabi tak dengar saja katanya. Dia mengucap sebenarnya tapi tak dengar Nabi. Kita katakan ahli sunnah Abu Talib mati kafir. Sepakat ahli sunnah, tidak ada khilaf. Karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat saat meninggal. Di sini ada faedah apa? Bahayanya kawan-kawan buruk tuh. Karena Abu Talib mati kafir itu gara-gara kawan-kawan dia tuh. Coba kalau di ruangan itu tidak ada kawan-kawannya, ada Nabi saja, dipastikan masuk Islam dia. Karena dia sudah meyakini keislaman. Tapi karena bisikan kawan-kawan kawan-kawan buruk itulah akhirnya tertolaklah hidayah dari Abu Talib, mati kafir. Tapi Rasul tetap saja minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya tuh. Saking sayangnya Rasul kepada Abu Talib, dia pun meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa pamanku ya Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang akan memberikan kepada hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Makana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampunkan kepada orang lain walaupun itu pamannya sendiri. Ditolak. Tetapi satu hari Abbas ngobrol sama Nabi, ya Rasul, bukankah kau tahu bagaimana perjuangan Abu Talib yang luar biasa? Tidak ada orang musyrik berani menyentuh Rasul selama Abu Talib masih hidup. Iya, kata Rasul, aku tahu perjuangan mereka. Dia itu Abu Talib sangat luar biasa. Kata pamannya Abbas ini, apakah perjuangan Abu Talib kepadamu selama hidupnya bermanfaat di akhirat? Maka Nabi SAW, ya, dia harusnya berada di gelombang api neraka, tapi ku selamatkan, ku letakkan dengan syafaat dari Allah Azza wa Jal, diletakkan di sandal neraka. Jadi nerakanya sampai tumit saja, tapi itu sudah mencukupkan, mendidihkan kepalanya, kata Nabi. Dari sini kalau kita membahas tentang bab syafaat, di sana ada syafaatul khusus, syafaat yang khusus. Salah satunya adalah syafaat Rasul kepada Abu Talib. Walaupun para ulama akidah ada yang menolak kalimat syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu mengharuskan keluar dari neraka. Tapi Abu Talib tidak akan keluar dari neraka, cuman diringankan azabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat, bagaimana perjuangan Rasul menghantarkan hidayah taufik kepada Abu Talib, tapi Abu Talib menolaknya. Yang kelima, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam
tablighal khairi hatta lisighar. Bagaimana Rasul semangatnya memberikan hidayah kepada orang sampai kepada anak-anak kecil. Ya. Satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku dibonceng oleh Nabi. Ibnu Abbas ini masih kecil. Ya, masih kecil. Dibonceng sama Nabi. Tiba-tiba kemudian di atas boncengan itu Rasul mengatakan, ngajari anak-anak, ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fa'ista'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kemudian walau ijtama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasul, anak muda, bocah mungkin bahasa kitanya, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Kalau kau mau, ku ajarkan. Kata Ibnu Abbas, tentu wahai Rasul. Apa itu? Kata Rasul, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Maksudnya jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ada seorang alim, saya lupa namanya, usianya sudah tua sekali, tapi pandangannya masih tajam, telinganya masih tajam, kemudian badan pun masih kuat. Ketika satu hari dia naik perahu, yang satu perahu itu anak-anak muda semua, dia sendiri yang tua tuh. Ketika perahu ini sudah minggir tapi tidak bisa merapat, ya, anak-anak muda ini turun, ini orang tua loncat dia. Itu tidak bisa dilakukan anak muda, dia loncat. Kalau kita loncat patahlah kaki. Tiba-tiba dikatakan, ya fulan, apa rahasiamu? Kenapa pandangan masih tajam, telingamu masih kuat mendengar, badanmu masih kuat juga melangkah, loncat lagi kan itu. Dia mengatakan, karena waktu kecil aku senantiasa membaca Al-Quran, tidak lepas daripada Al-Quran, artinya menjaga Allah dengan Quran. Maka sekarang Allah jaga aku. Itulah makna ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah kalau seandainya umat berkumpul memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai manfaat kepadamu kecuali yang ditakdirkan saja. Begitu juga kalau manusia datang hendak memberikan madarat kepadamu, tidak akan sampai madarat itu kepadamu kecuali apa yang sudah dicatat saja. Dan pena sudah kering, kemudian lembaran pun sudah tak ada, dari angkat penanya, lembaran sudah kering, apa yang mau dirubah lagi di situ? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat bagaimana Rasul mengajarkan anak-anak itu supaya sudah terbiasa, dan itu bentuk penyampaian hidayah sampai ke anak-anak. Yang keenam, hirsuhun Nabi SAW ala da'watin nas min ghairi Quraisy. Juga Nabi SAW semangat memberikan dia bukan untuk bangsa Quraisy saja, orang-orang luar pun didakwahi. Sampai-sampai kalau datang musim haji itu, kan musim haji itu dari mana-mana datang, bukan orang Quraisy saja yang haji, orang-orang Madinah pun datang, dari kabilah-kabilah mana-mana pun datang. Lah kalau datang musim haji, Nabi SAW akan masuk ke keramaian orang itu, kemudian akan mencoba mendakwahkan tauhid. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, siapapun kalian, di sana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dari belakang pamannya Abu Lahab nih, bawa ambil kerikil-kerikil kecil-kecil, dilempari punggungnya Nabi itu, dan orang menyaksikan. Apa kata Abu Lahab ini? La tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kau benarkan orang itu, dia itu pendusta katanya. Tantangan dakwah Rasul. Kalau yang ngomong gitu orang lain wajar, tapi kalau yang ngomong pamannya sendiri gak wajar. Apa kata manusia? Pamannya sendiri
mendustakannya, gimana kita pula kan begitu. Jadi tantangan terberat Rasul dari dalam ketika itu. Bagaimana Abu Lahab selalu menghalang-halangi dakwah Rasul, tapi Rasul tidak pernah diam, terus saja sampai akhirnya apa? Membuahkan hasil. Banyak orang-orang Madinah dari suku Khazraj dan Aus akhirnya masuk Islam. Belakangan mereka jadi orang-orang Ansar. Semangatnya Nabi SAW berdakwah atau memberikan hidayah itu bukan kepada orang Quraisy saja, kepada orang luar pun didakwai dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, bagaimana semangatnya Nabi SAW juga memberikan hidayah kepada orang yang justru mengancam jiwanya. Satu hari Nabi itu sedang tidur kailulah. Tahu kan kailulah, kata Rasul apa? Kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tak pernah tidur siang. Ada yang mengatakan bahwa tidur siang itu habis duhur. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud hadis itu kubail al-zuhr. Artinya kubail itu mendekati waktu duhur, jam 11 lah. Itulah kailulah. Tapi ada juga yang mengatakan setelah zuhur. Walaupun yang dikuatkan itu kailulah itu maksudnya kubail az-zuhri, ya jam 11. Maksudnya bukan tidur betulan, tidak. Hanya merebahkan. Pokoknya antum capek bekerja gitu ya. Udah jam 11, antum merebahkan begitu saja. Enggak tidur, namanya sleep chicken. Itu. Nah, itulah pokoknya yang penting, atau kalau di meja ya gini, ya. Enggak usah lama-lama. 20 menit saja. Ya, atau 30 menit. Yang penting direbahkan. Kata pakar kesehatan di Amerika, orang yang biasa melakukan kailulah itu jarang kena stroke. Dia bilang jarang kena penyakit jantung, jarang kena stroke. Kalau orang yang sering melakukan kailulah, rebahan selepas capek kerja gitu ya, sebentar aja 15 menit 20 menit jadilah, nggak tidur ya, cuman merebah saja karena lelah letih capek gitu maksudnya, maka jarang terkena stroke. Kalau kena stroke juga ya udah qadar Allah lah kan itu. Tapi ini kan penelitian orang barat. Kita ini enggak usah diteliti. Kalau Rasul mengatakan seperti itu pasti ada manfaatnya, ngapain pak diteliti-teliti kan itu. Seperti Rasul ketika mengatakan ma'uz zamzam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu obat bagi peminumnya dan akan mengijabah setiap yang berdoa ketika minum air zam-zam itu. Ketika Rasul mengatakan bahwa air zam-zam itu obat, kita minum sajalah, yakin bahwa air zam-zam itu obat kan. Tapi orang kafir kan nggak sembarang, mana ada air zam-zam itu obat. Diteliti sama orang Jepang. Akhirnya dijadikan 2 minuman, 1 mineral biasa, 1 air zam-zam. Kemudian dimasukkan lab. Ya. Rupanya apa? Memang air zam-zam itu memiliki obat. Nggak usah diteliti kan begitu. Bagi kita umat Islam itu nggak perlu diteliti. Kalau Rasul mengatakan obat, ya obat, selesai. Kalau ada penelitian ternyata benar, ya makin meyakinkan saja bahwa itu obat. Sama juga orang Jepang ketika meneliti air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran, dimasukkan di lab tuh. Rupanya air yang dibacakan Quran itu memiliki kepadatan molekul yang luar biasa, padat molekulnya itu. Artinya ketika molekul itu menjadi padat, akan menjadi detox untuk meluluhkan racun dalam badan kan. Kita tidak perlu diteliti, baca aja Fatihah kan, sembur, minum, bismillah, jangan kebanyakan ludah yang masuk. Nafsun itu maksudnya angin, ya ada sedikit lah yang masuk di situ, jangan banyak-banyak ludahnya, apalagi ludah hijau, itu bukan obat penyakit nanti ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya balik lagi bahwa ketika Rasul sedang kailulah, datang orang Yahudi bawa pedang, kemudian dihunuskan di hadapan wajah Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang bisa menolong dari pedangku ini, katanya. Ya Muhammad, siapa yang bisa menolong dari pedangku ini, katanya. Tiba-tiba Nabi SAW bangun, terperanjat dia. Tapi dengan tenangnya Rasul mengatakan, ketika orang ini mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa mencegah pedangku ya Muhammad, tiba-tiba Rasul mengatakan, Allahu yamna'uk, katanya.
Allah yang akan mencegah pedangmu, katanya. Ketika dia mendengar kalimat Allah, gemetar dia. Ketika gemetar itulah Rasul langsung menyambar pedangnya. Sekarang di tangan Nabi itu pedang itu. Sekarang Rasul balik tanya sama orang Yahudi itu, al-an, sekarang man yamna'uk, siapa yang bisa mencegah dari pedangku ini, kata Rasul. Kata orang Yahudi itu, diam saja dia. Tapi aku tidak akan menghunuskan pedangmu ke badanmu. Aku berikan kau pilihan yang lebih baik daripada itu. Masuklah kau ke agamaku, katanya. Dia mengatakan tidak mau. Kalau tidak mau, pergi kau dari sini, katanya. Lihat Nabi SAW masih memberikan hidayah kan, suruh masuk agamanya kan. Kalau kita ditodong pedangnya kemudian kita ambil, tusuk balik lah kan gitu. Enak aja daripada aku mati, kok yang mati gitu. Ya. Dari sini menunjukkan apa? Dalam kondisi seperti itu saja Rasul masih ingat dengan manusia. Kasihan pada orang Yahudi itu. Suruh masuk Islam. Ya. Kemudian yang nomor 8, irsaluhu sallallahu alaihi wasallam ar-rasail war rusul ila muluk waz zu'ama. Semangatnya Rasul sudah Isya ya? Belum? Isya. Iya. Nah, masih banyak kisah-kisah ini, saya tulis sampai 40 kisah. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.